Hai, welcome back to Si Films bersama gue, Chandra. Akhir-akhir ini gue sering nonton film Korea ya, jadi jangan kesel kalau misalnya gue terus bahas film-film Korea. Nah, kali ini gue bakal bahas film Korea juga, judulnya Time to Hunt. Ada 3 tokoh utama dalam film ini. Yang pertama, Lee Ji-hoon sebagai Jun-sok, terus ada Ah Jae-hong sebagai Jang-ho, dan ada juga Choi Wo-sik sebagai Ki-hoon. Harusnya Time to Hunt ini rilis di bioskop pada Februari 2020. Tapi karena adanya pandemi corona, so nggak jadi rilis. Dan akhirnya film ini rilis di Netflix pada April 2020. Film ini bergenre action dan thriller. Nah, perlu kalian tahu juga, Choi Wo-sik yang berperan sebagai Ki-hoon dalam film ini juga pernah membintangi satu buah movie Korea yang menang Oscar. Apa itu? Parasite. Ya. Jadi buat kalian yang ngefans sama Choi Wo-sik atau pengen tahu nih gimana acting dia dalam film Time to Hunt ini, sepertinya kalian harus nonton di film ini. Time to Hunt mengusung tema distopia. Distopia merupakan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan. Nah, istilah ini terjemahkan sebagai tempat yang tidak baik. Bercerita tentang 3 pemuda yang hidup di lingkungan miskin dan penuh dengan keterbatasan. Diceritakan bahwa krisis besar melanda Korea Selatan, dan semua orang di sini hidup dalam kesulitan. Untuk memperbaiki nasib, akhirnya mereka bertiga merampok sebuah kasino. Setelah berhasil membawa sejumlah uang, nah disinilah baru muncul masalah. Mereka harus kabur dari pengejaran seorang pembunuh bayar. Oke, kita masuk ke review. Menurut gue pribadi, film ini sukses membawa emosi penonton ke dalam situasi yang mencekam, dimana kita diajak untuk merasakan apa yang tokoh utama rasakan dalam Time to Hunt ini. Dimana kita kayak ngerasa parno gitu. Kan kondisinya dimana 3 tokoh utama dikejar-kejar oleh seorang pembunuh bayaran. Nah, di sini muncul ketegangan-tegangan yang secara pribadi gue rasain juga ketika nonton film ini. Apalagi didukung dengan set yang sebagian besar itu pada malam hari. Jadi tambah-tambah nih mencekapnya. Selain itu, Time to Hunt menurut gua sukses untuk mempermainkan ekspektasi dari penonton. Nah, jadi kan mereka bertiga ini dikejar-kejar oleh seorang pembunuh. Jadi ketika seorang pembunuh yang berhasil menangkap sasarannya, harusnya langsung dibunuh dong. Nah, harusnya kan kita sebagai penonton mikir, wah bakal dibunuh nih, bakal ditembak nih. Tapi nyatanya enggak. Akhirnya di skip ke scene yang lain. Penulis film tidak mau menghadirkan hal yang sudah seharusnya terjadi. Dia dibelokin lagi ke hal yang lainnya. Menurut gue itu keren juga. Nah, terus motif utama dari pengejaran ini sebenarnya bukan untuk membunuh dari 3 orang perampok ini. Harusnya pembunuh bayaran itu mengambil satu buah benda yang sangat penting, yang sangat krusial, tapi dibelokkan lagi. Nah, gue di situ berpikir bahwa benda ini yang menjadi fokus utamanya, tapi ternyata enggak. Benda ini tidak menjadi fokus utama, tapi 3 orang inilah yang menjadi fokus utamanya. Dan akhirnya 3 perampok inilah yang menjadi target dari pembunuh bayaran ini. Jadi yang kita pikir bakal begini, dibelokkan menjadi hal yang berbeda. Menurut gue itu poin yang menarik. Time to Hunt ini pada awalnya bukan menggunakan judul bahasa Inggris Time to Hunt. Nah, film yang berjudul asli Samyeongoe Sigan ini awalnya diterjemahkan menjadi The Night of Hunter, namun kemudian diganti menjadi Time to Hunt menjelang perilisan. Jujur film ini berhasil membawa emosi gue untuk masuk ke dalam film Time to Hunt itu sendiri. Jadi menurut gue itu keren sih. Dan gue masih penasaran sih bakal ada sequel keduanya atau enggak. Ya kita tunggu aja ya. Karena di sini pembunuhnya belum mati loh. Ups, spoiler. Dengan nuansa cerita yang beda dalam film ini, gue cukup terhibur. Dan gue kasih nilai untuk Time to Hunt ini yaitu 6,5/10. Nah, cukup sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian yang punya tanggapan atau komen-komen tentang film ini, bisa komen di kolom bawah. Cukup sekian, jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Like kalau suka, dislike aja kalau suka. Terus jangan lupa kasih alasan kenapa kalian suka atau nggak suka sama video ini, biar gue bisa bikin konten-konten yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jadi sekian aja, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!